Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas perjuangan beliau dan para sahabatnya. Kita dapat merasakan zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, kita langsung saja membahas mengenai budaya positif. Sebelumnya di sini saya bukan berarti sangat menguasai materi ini, tapi saya ingin berbagi mengenai budaya positif setelah saya mendapatkan materi dari kegiatan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, baiklah, langsung saja. Hari ini saya Indah Vijayanti, calon guru penggerak angkatan 11, fasilitator saya yang bernama Lydia Ardian, dan pengajar praktik saya bernama Yulian Fardiansa. Salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, menurut Bapak dan Ibu guru yang hebat hari ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, tidak, Bu. Oke, ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepertinya bisa, Bu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Bu, setuju. Oke, oke, baiklah ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai budaya positif hari ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, apakah setiap hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ternyata tidak semua hukuman ya yang dapat mendisiplinkan anak. Bahkan lebih cenderung dengan adanya hukuman, nanti seseorang anak akan merasa kesal dengan yang memberi hukuman, atau bisa juga dia merasa tersingkirkan dari kelompoknya. Nah, dengan pemberian hukuman, ini bisa menciptakan identitas yang gagal kepada si murid atau si anak tadi. Nah, tetapi berbeda halnya jika hal itu berupa konsekuensi. Nah, untuk membahas itu semua, kita langsung saja ke materi budaya positif kita hari ini. Nah, mengenai budaya positif, ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, hukuman konsekuensi restitusi, kemudian yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pembelajaran mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita membahas mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan, coba Bapak dan Ibu guru yang hebat melakukan kegiatan seperti coba bukalah. Di mana di sini, coba bukalah itu di sini kita menggunakan kegiatan kepalan tangan ya. Di sini Anda adalah si A yang tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda, si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, yang mana teman Anda itu boleh membujuk, boleh menghardik,
boleh mengintimidasi, boleh merayu, boleh menyuap, agar apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini kira-kira apa sih yang terjadi? Saya berusaha, Bu, berusaha mempertahankan kepalan tangan saya, Bu, dengan sekuat tenaga. Oh iya, betul sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa pada dasarnya kontrol eksternal seperti bujukan atau ancaman itu seringkali tidak efektif dalam mengubah perilaku seseorang jika mereka tidak mau melakukannya. Selain itu, hal ini juga dapat menggambarkan bahwa setiap individu memiliki kontrol atas tindakan mereka sendiri dan sebagai upaya untuk memaksa atau mengendalikan orang lain itu seringkali tidak berhasil. Sehingga muncullah beberapa miskonsepsi yang ternyata kita sebagai guru ini sering sekali mengatakan bahwa guru itu punya kontrol terhadap murid. Pada dasarnya, guru tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang mana, jika murid tersebut ternyata ketika kita mengatakan, "Nak, tolong buang sampah." Itu artinya bukan kita mampu mengontrol murid, tetapi si murid itu mengizinkan untuk dirinya dikontrol oleh si guru. Nah, kemudian yang kedua, penguatan efektif dan bermanfaat. Terkadang penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Namun, jika terlalu sering kita gunakan, murid bisa menjadi tergantung pada penguatan tersebut dan kehilangan kemandiriannya. Yang ketiga yaitu miskonsepsi mengenai kritik membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid dapat menyebabkan identitas gagal dan dialog diri yang negatif. Dan yang keempat, terkadang orang dewasa punya hak memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka harus membuat anak-anak melakukan hal-hal tertentu. Namun, perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat merusak hubungan. Sebenarnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut Dr. William Glasser, bahwa yang harus kita ubah mengenai paradigma yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon yaitu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini, teori kontrol artinya kita mengubah yang tadinya kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita ganti menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita ganti menjadi teori kontrol, hanya Anda yang dapat bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain atau memaksakan dengan saat melakukan bujukan yang gagal. Atau kita juga bisa berpikir menang atau kalah. Itu menurut stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi langkah baiknya jika kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga terciptalah model berpikir menang dan menang. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan oleh teori kontrol atau teori pilihan, menurut William Glasser, disiplin positif itu terjadi, teori kontrol itu terjadi karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu poin yang pertama. Sehingga terciptalah makna disiplin, yang mana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Menurut teori kontrol yang kedua, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan di sini yang mana
Ada 3 motivasi yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Yang mana, untuk teori motivasi yang pertama dan yang kedua itu muncul karena motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik yang mana nantinya akan menghasilkan makna disiplin, sehingga dengan adanya motivasi intrinsik tersebut akan muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal akan tumbuhlah keyakinan. Keyakinan yang paling kecil yaitu keyakinan kelas. Nah, itu menurut teori kontrol yang kedua. Menurut teori kontrol yang ketiga, ternyata model berpikir menang dan menang serta melakukan kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang mana di sini guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang mana yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan empat yaitu sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Untuk posisi kontrol yang pertama dan yang kedua sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, motivasi yang muncul yaitu kepada siswa untuk menghindari hukuman. Sedangkan untuk teman dan pemantau, motivasi ekstrinsik yang berupa siswa dengan harapan mendapatkan imbalan. Tetapi jika dengan posisi kontrol atau manajer, siswa dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, sehingga untuk posisi manajer ini diharapkan jika terjadi ada masalah atau ada problem, si guru dengan posisi manajer dapat menerapkan segitiga restitusi yang mana langkah-langkahnya yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini akan balik lagi ke arah keyakinan kelas. Dan menurut teori kontrol yang keempat, yaitu mengenai realitas atau kebutuhan kita berbeda, yang mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang mana setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hal inilah yang merujuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Nah, jadi apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang mana kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adapun nilai kebajikan yang diharapkan muncul dalam setiap siswa, yaitu siswa dapat menerapkan profil pelajar Pancasila yang tumbuh di dalam diri siswa tersebut. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai kebajikan universal atau yang disebut juga dengan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, menurut Dian Gosen di tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, sehingga muncullah yang tadi 6 elemen dasar pada profil Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
mandiri, bernala kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu materi kita yang pertama. Selanjutnya, pembelajaran kedua kita hari ini yaitu mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia menurut Gosen. Ada tiga. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang, anak datang pagi ke sekolah, lebih cenderung mereka takut untuk mendapatkan hukuman jika mereka datanya lewat dari 7.30 atau 7.15. Hal ini merupakan salah satu motivasi eksternal yang artinya berasal dari luar. Bukan karena mereka yakin bahwa disiplin itu penting, atau mereka yakin bahwa dengan taat dengan peraturan, mereka bisa menghargai dirinya. Tetapi biasanya sering sekali menghindari atau ketidaknyamanan supaya tidak mendapat hukuman ataupun mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan salah satu motivasi eksternal yang berasal dari luar. Tetapi berbeda halnya ketika ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri yang memang seharusnya setiap individu atau setiap manusia memiliki motivasi internal ini. Sehingga tujuan disiplin positif dapat tercapai dan dapat dilakukan dengan baik. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada bukunya di cetakan kelima tahun 2013 di halaman 469, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi, merdeka di sini kita harus terlepas dari perintah. Kita harus yakin, kita harus memiliki nilai-nilai keyakinan agar kita mampu mencapai kata merdeka itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mengenai masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi salah satu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen pada bukunya tahun 2004. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan, sehingga restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri, serta mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan ciri yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh yaitu cirinya restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ciri yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi. Ciri yang kesembilan yaitu bahwa restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk pembelajaran kita yang hari ini yaitu mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebelum kita membahas mengenai keyakinan kelas, di sini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab? Supaya melindungi kepala kita, Bu. Oh iya, betul sekali. Artinya,
Dengan mentaati peraturan ini, kita sudah yakin bahwa dengan menggunakan helm, keselamatan kita itu terjaga. Artinya kita punya keyakinan bahwa dengan menggunakan helm, itu kita bisa menjaga keselamatan. Nah, yang kedua, seperti halnya yang kedua, mengapa pada saat kita memiliki, peraturan 3M saat pandemi kemarin, di tahun 2020, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, hal ini sama, bahwa kita yakin dengan menerapkan peraturan 3M, kita dapat menjaga keselamatan dan menjaga kesehatan, ya. Sehingga mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Nah, di sini dengan adanya keyakinan kelas atau dengan adanya kita membuat keyakinan kelas, itu mampu mendukung motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini dapat kita lihat ya, peraturan kelas itu lingkupnya kecil dan hanya terkadang beberapa anak saja yang mampu melakukan atau mentaati peraturan kelas. Tetapi ketika kita ubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas, lingkupnya akan menjadi lebih luas. Dengan adanya dan munculnya keyakinan kelas, maka dia akan melebar lagi, terciptalah lingkungan yang positif dan lama-kelamaan akan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah ini. Nah, di sini selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada dua buah kesepakatan kelas antara yang kiri dan yang kanan. Nah, yang di kiri ada beberapa kesepakatan kelas dan begitu pula yang ada di sebelah kanan. Baik di kiri dan di kanan, masing-masing di kesepakatan kelas ada keyakinan kelas yang muncul. Nah, seperti datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu masih lebih cenderung ke peraturan. Tetapi kalau kita lihat yang di sebelah kanannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini untuk yang di sebelah kanan itu sudah jelas ya, udah memunculkan keyakinan kelas bahwa dengan kita saling menyayangi antara guru dan murid, sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang kondusif sehingga anak-anak yang tadinya suka terlambat, mereka akan muncul di dalam dirinya, "Oh, saya tidak akan terlambat lagi karena saya punya nilai keyakinan yang sudah disepakati bersama teman-teman yang lainnya." Kemudian, di sini bisa kita lihat sama-sama ya, ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pada saat kita berkata, "Nak, kembalikan buku ke tempatnya ya," kalau sudah dipakai bukunya. Nah, itu sebagai salah satu peraturan atau, di pamflet sebuah ruang perpustakaan, kembalikan buku pada tempatnya. Alangkah baiknya jika peraturan ini tadi yang dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sampai jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, menghormati orang lain atau saling menghormati, yang ketiga, menghormati orang lain dan berkomitmen, yang keempat, yang tadinya dilarang melakukan kekerasan, kita ganti menjadi sebuah keyakinan, yaitu berupa keselamatan, menghormati orang lain, kemudian untuk kesehatan dan keamanan. Nah, ini semua yaitu berupa keyakinan-keyakinan kelas yang harus muncul di dalam diri siswa kita. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, di sini ada 7 langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita melakukan curah pendapat. Yang mana hasil curah pendapat itu bisa kita tuliskan ke dalam kertas sticky note atau ke dalam kertas untuk dituliskan masukan-masukan dari siswa kita. Kira-kira apa sih keyakinan kelas yang mereka harapkan? Selanjutnya, setelah kita mencatat masukan, kita susun.
keyakinan kelas tadi dengan menggunakan kalimat yang lebih positif. Setelah itu, kita tinjau ulang hasil brainstorming. Kita ajak untuk telaah nilai kebajikan di tiap poin. Yang kelima, kita tinjau ulang keyakinan kelas. Yang keenam, kita review akhir dan menyepakati komitmen. Apa yang sudah disepakati bersama mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini bisa dalam berbagai hal untuk menyepakati komitmen ini. Bisa kita minta anak-anak murid kita untuk menandatangani hasil kesepakatan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan kemudian setelah disepakati, kita tempelkan hasil keyakinan kesepakatan dari hasil keyakinan kelas di dinding kelas agar siswa-siswi kita mampu mengingat apa saja sih keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, selanjutnya pada modul 1.4 angkatan 5 ada penambahan materi dihukum oleh penghargaan. Yang tadinya semula ada 5 unsur, berdasarkan hasil riset, sekarang berubah menjadi 8 unsur. Bahwa ternyata penghargaan itu berpengaruh pada jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua, penghargaan dapat menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, ditambah 3 lagi yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Nah, di sini bisa dilihat ya, mengenai tindakan yang dilakukan oleh guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Kira-kira itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bapak Ibu guru? Kalau menurut saya itu hukuman, Bu. Oke. Nah, kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kira-kira itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Sepertinya konsekuensi itu ya, Bu ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya, betul sekali. Itu berupa hukuman. Sama halnya seperti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Atau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hal itu, 3 kegiatan itu merupakan sebuah hukuman. Berbeda halnya dengan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika kita mencoret-coret kertas tugas teman, yang harus dilakukan yaitu menggantikan kertas tugasnya. Dan itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, mengapa pada saat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman, tetapi pada saat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Ada perbedaan sedikit mengenai hukuman dan konsekuensi, di mana perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi sehingga membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan karena menurut anak, hukuman merupakan suatu paksaan dan dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri sehingga memiliki konsep diri yang buruk dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka merasa marah, memiliki rasa bersalah dan merasa dipermalukan, serta merasa tak dihargai ketika mendapatkan sebuah hukuman. Tetapi berbeda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sehingga membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga anak menghargai disiplin dan memiliki stimulus tanggap yang mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sehingga terciptalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada beberapa hal yang
dapat menciptakan identitas seorang murid. Identitas gagal didapatkan karena anak sering mendapat hukuman. Berbeda halnya dengan identitas sukses atau yang dikenal dengan istilah disiplin. Identitas sukses ini lebih cenderung ke arah konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas yang gagal atau hukuman, ini terjadi biasanya dengan kata-kata peraturannya adalah maka kamu harus. Nah, di sana akan memunculkan sisi negatif dan timbullah di diri anak bahwa dia memiliki identitas yang gagal. Berbeda halnya dengan konsekuensi, konsekuensi bersifat netral, sehingga anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, restitusi di sini adalah merupakan sebuah pilihan yang dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah dapat terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga anak menghormati dirinya dan orang lain. Kata-katanya bisa seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kata-kata yang sering terucap pada saat melakukan Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Di sini selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan mengenai penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya mengenai pakaian, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima berupa yaitu dibutuhkan, dipedulikan, kerjasama, sehingga kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, atau coach. Mengenai kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan atas pengakuan dari seseorang, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan dari seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, dan diakui. Seperti kegiatan-kegiatan mengenai tugas sekolah yang menantang, kontekstual, dan relevan, menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Mengenai kebebasan, ini mengenai kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Sedangkan kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan berupa humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, seperti ini misalkan, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang kira-kira ingin dipenuhi oleh si Dimas? Keempat. Iya,
Boleh diulang kembali? Keempat, Bu, aku senang bisa pergi yang aku Oh suka. iya, betul sekali. Iya, betul yang dikatakan oleh Ibu Winda ya. Menyetir Bu mobil itu Cesti, seru Bu. sekali. Artinya, kebutuhan kesenangan ini sudah dipenuhi oleh si Dimas atau sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini kebutuhan mengenai, iya betul sekali, mengenai cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren. Ini berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Dimas adalah berupa Penguasaan, Bu. penguasaan. Penghargaan, Iya, betul sekali. Nah, Penguasaan. senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Kebebasan, kebebasan. kenangan, Iya, Kebebasan. betul kebebasan, sekali. Ini Kebebasan. merupakan kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Artinya, kebutuhan dasar yang udah terpenuhi dengan adanya Dimas belajar mobil, ini ada 4 kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi. Artinya, kebutuhan kesenangan sudah terpenuhi, cinta dan kasih sayang, penguasaan, serta kebebasan. Nah, selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang mana terkadang banyak dari kita mungkin memiliki beberapa posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang mana biasanya guru dengan posisi kontrol menghukum lebih sering menunjuk atau menyindir atau menghardik. Biasanya kata-kata yang sering keluar adalah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Sehingga anaknya akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Bisa jadi anak tersebut berbohong. Nah, kaitannya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akhirnya murid akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga bakal marah-marah lagi. Sehingga dampak yang ada di dalam diri murid, yaitu dia ingin melakukan kesalahan lagi. Itu posisi kontrol dalam posisi penghukum. Tetapi ada juga guru dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya atau bisa juga ibu kecewa. Pada posisi guru pembuat orang merasa bersalah, sering berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sudah stres. Atau bisa juga harapan ibu seperti itu. Nah, hasilnya di sini si anak menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Yang mana di 2 posisi kontrol ini bisa menghasilkan identitas murid yang gagal karena kontrolnya berasal dari luar. Untuk identitas berhasil atau sukses, ada 3 posisi kontrol, yaitu posisi teman, pemantau, dan manajer. Tetapi untuk posisi teman dan pemantau, ini anak-anak lebih cenderung mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Kalau posisi teman itu biasanya lebih ke, ayolah lakukan demi ibu nak, masa kamu tidak mau? Nah seperti itu kata-kata yang sering terlontar jika seorang guru meletakkan posisi kontrol sebagai teman. Tapi kalau kita meletakkan posisi kontrol sebagai pemantau, biasanya si ibu guru akan berkata, apa peraturannya? Sehingga murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Artinya ada dampak yang diharapkan oleh si siswa. Harapan atau imbalan yang mereka inginkan. Tapi berbeda halnya dengan posisi kontrol menjadi posisi manajer. Ini harapannya siswa dapat menghargai diri sendiri. Idealnya kata-katanya bisa dibuat menjadi apa yang kita yakini, atau bisa juga kita berkata, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga hasilnya dapat menguatkan pribadi dari seorang murid. Yang mana dampaknya pada murid, dia mampu mengevaluasi diri dan mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kita bisa lihat, kalau kita mengatakan sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya.
itu sebagai penghukum. Tapi kalau kita berkata sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, nak. Nah, ini adalah beberapa pernyataan-pernyataan yang terkadang sering kita lontarkan ya. Nah, adapun pemateri kita yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita harus melakukan menstabilkan identitas dari seorang murid atau siswa. Yang kedua yaitu kita harus melakukan validasi dari kebutuhan dan yang ketiga adalah menanyakan mengenai keyakinan. Contoh untuk menstabilkan identitas di sini bisa kita katakan dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu salah satu contoh cara menstabilkan identitas. Nah, mengenai validasi kebutuhan, kata-katanya bisa kita buat seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan, sedangkan untuk menanyakan keyakinan, bisa kita katakan kepada siswa, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, 3 hal ini harus kita terapkan jika kita ingin melakukan segitiga restitusi. Nah, seperti yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya bisa kita tegaskan kembali seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bisa juga kita mengatakan kalimat, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan beberapa contoh kalimat yang bisa menstabilkan identitas dari seorang murid. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita lakukan langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Yang mana validasi kebutuhan ini mampu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Yang mana untuk memvalidasi kebutuhan, guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau bisa juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah beberapa kata-kata untuk memvalidasi kebutuhan akan kesalahan dari siswa yang dilakukan. Dan yang terakhir, langkah terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran dimulai di awal-awal pertemuan, alangkah baiknya memang jika kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Agar pada saat terjadi problem atau masalah, kita bisa menanyakan keyakinan apa yang ada atau yang mereka percayai di kelas atau di sekolah ini. Nah, sehingga dengan menanyakan keyakinan ini, anak akan melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang mana kalimatnya bisa berupa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih?
Atau bisa juga kita katakan menjadi, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau boleh juga kita katakan, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah beberapa hal-hal yang bisa kita tanyakan mengenai keyakinan yang dimiliki oleh setiap siswa kita. Jadi, di sini, eee, dengan adanya segitiga restitusi, kita mampu membantu siswa untuk, membuat identitas yang tadinya identitas gagal bisa berubah menjadi identitas yang lebih sukses. Nah, dengan menerapkan, segitiga restitusi ini. Nah, di sini, eee, pengharapannya ya, dengan adanya, mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini, dengan adanya mewujudkan budaya positif di sekolah, kita tidak hanya bisa melakukannya secara individu atau sendiri, atau hanya guru A saja yang mampu melakukan budaya positif. Jika hanya guru A saja dan lingkungan sekitar tidak melakukan budaya positif, maka tidak akan terjadi kesinambungan yang secara merata di lingkup sekolah. Nah, di mana, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus melakukan kolaborasi antar setiap elemen yang terdapat di sekolah, baik itu antara kepala sekolah dan guru terhadap orang tua, kepala sekolah dan orang tua, kepala sekolah dan siswa, guru dan siswa, dan sebagainya. Artinya, stakeholder yang ada di lingkup sekolah itu harus sama-sama mewujudkan budaya positif ini. Yang mana peran dari kepala sekolah ini dapat menjadi teladan, penegak disiplin, dan pelaksanaan kebiasaan yang baik secara konsisten dan mendukung penumbuhan budaya positif pada semua kelas. Sedangkan peran dari orang tua dan siswa, nah di sini siswa membuat keyakinan kelas bersama guru, saling mengingatkan dengan teman tentang penerapan keyakinan kelas, memberikan pendapat tentang evaluasi penerapan keyakinan kelas. Sedangkan untuk guru, menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang mana di sini ada hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya. Menjalankan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Mendukung siswa, mengingatkan dan mengontrol kegiatan belajar siswa, mengingatkan anaknya untuk melaksanakan budaya positif. Nah, dengan mendukung siswa, mengingatkan dan mengontrol kegiatan belajar siswa, mengingatkan anaknya, ini juga peran dari orang tua. Dan selaku pemangku kepentingan, diharapkan ada saling berkoordinasi terkait kebijakan yang sesuai regulasi serta dapat mencapai visi sekolah yang memerdekakan siswa serta memberikan bantuan, kritikan, dan memberikan bantuan. Nah, sehingga inquiry apresiatif yang diharapkan dapat meningkatkan manajemen pendidikan dengan prinsip pendidikan positif dan berbasis kekuatan seluruh pemangku kepentingan. Nah, itulah pemaparan materi hari ini mengenai budaya positif. Nah, diharapkan kepada Bapak, Ibu semua, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Iya Bu, saya mau tanya, Bu Zesti mau nanya. Iya, silakan, Bu Zesti. Begini Bu Indah, kan saya merasa udah pernah negur anak nih, ya kan? Tapi tetap ngulang lagi. Gimana tuh Bu? Sementara adalah sekali dua kali saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi gimana menurut Bu Indah? Ya, terima kasih Bu Zesti.
Saya langsung saja jawab ya. Pada dasarnya memang untuk melakukan segitiga restitusi ini tidak secara langsung akan berakibat kepada seorang peserta didik. Yang mana apalagi terutama ya dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini, beberapa anak bahkan hanya terkadang berkata, "Ah, bakalan nanti dipanggil lagi loh," gitu. Tapi, itu tadi, peran kita sebagai seorang pendidik yang notabene-nya yaitu sebagai menuntun siswa untuk, memiliki kebahagiaan dan keselamatan yang sejati, kita bisa, menerapkan itu tidak hanya sekali saja, tapi kita bisa mengingatkannya kembali. Nah, seperti mungkin yang pertama nggak berhasil, mungkin kita perlu berkoordinasi. Awal mula kita berkoordinasi kepada anaknya dulu. Sekali nggak berhasil, 2 kali lagi kita panggil. Kita tanyakan lagi mengenai keyakinan kelas yang memang ada di dalam diri anak. Mungkin memang, tidak mudah ya memang untuk memunculkan motivasi intrinsik, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Nah, mungkin dengan itu tadi, dengan penuh tanggung jawab, kita bisa melihat bahwa anak-anak mungkin kalau dengan sekali teguran belum belum juga terakomodir, kita beri teguran yang kedua. Yang kedua juga nggak bisa, alangkah baiknya kalau kita, berkoordinasi dengan orang tua juga. Nah, biasanya anak-anak kalau sudah dipanggil orang tua, ini udah ada nih, kesinambungan dan kerjasama antara siswa dan orang tua. Jadi di sini kita tidak bisa hanya kepada siswa juga, kita bisa lihat kepada orang tuanya bagaimana. Kita lihat lagi bahwa siswa juga punya 5 kebutuhan dasar yang mungkin ternyata belum terpenuhi. Seperti itu Ibu Indah, Ibu Sesti. Iya. Oke, Iya, makasih mungkin jawabannya Bu iya, Indah. sama-sama. Mungkin pada Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya meminta tolong kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi, kegiatan refleksi setelah kita melakukan kegiatan membahas mengenai budaya positif ini ya. Untuk linknya saya bagikan di room chat ya. Ya, nah di sini ada linknya ya untuk mengisi, refleksi mengenai kegiatan hari ini. Mengenai yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Yang kedua yaitu mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang terakhir adalah saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu guru yang hebat untuk dapat mengisi kegiatan kita hari ini dalam bentuk refleksi ya. Linknya belum ada Ya. Bu. Belum keluar linknya, Bu. Oh iya Pak, sebentar. Iya. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Pada Allah, apabila saya ada kata, saya minta maaf. Dan terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. balik. Ya, mana ya? Ada orang jelek banget. Iin. Iya, Bu. Kalian berdua mau kemana, nak? Mau ke lab, Bu. Oh iya, Ibu bisa bicara dengan Iin sebentar, nak? Boleh, Bu. Iya, ikut Ibu sebentar Iya, ya. Bu.
Oh ya, nah, Ibu ingin mendengar beberapa hal mengenai Iin hari ini. Apakah boleh, Nak? Iya Bu, boleh. Gimana ya? Iya, jadi hari ini Ibu lihat Iin menggunakan make up yang lebih berwarna dan sedikit tebal ya, Nak ya, daripada hari-hari sebelumnya. Menurut Iin kira-kira kenapa ya? Karena saya lebih pede bermakeup seperti ini Bu. Oh, seperti itu ya, Nak ya. Iya. Ibu mengerti, Nak. Memang rasa percaya diri itu sangat penting ya. Ibu juga senang Iin dapat berbagi cerita dengan Ibu mengenai hal seperti ini. Iin tahu nak apa peraturan sekolah kita? Tahu Bu, tapi kalau saya tidak bermakeup itu saya kurang pede ke sekolahnya Bu. Namun Iin harus tahu ya nak ya, sekolah punya peraturan yang mana siswanya untuk tidak menggunakan make up yang lebih tebal ya. Karena peraturan ini bisa membuat siswa bisa jauh lebih fokus tanpa bermake up. Takutnya ya, kalau seandainya Iin menggunakan make up, nanti teman-teman Iin pada ikutan menggunakan make up yang seperti Iin gunakan. Dan kesannya sekolah kita ini nanti dikenal sekolah yang suka menggunakan make up. Nah, menurut Iin, solusi supaya Iin tetap mempunyai rasa percaya diri, tetapi tidak menggunakan make up yang seperti ini bagaimana, Nak? Baik Bu, besok saya akan bermakeup dengan senatural mungkin dan tidak mencolok seperti ini lagi Bu. Oh iya, Ibu terima ide Iin dan sangat bagus sekali ya ide Iin. Ibu harap Iin ke depannya bisa menggunakan make up yang natural ya, Nak ya. Iya Bu. Apabila Iin merasa ada kendala atau kesulitan dalam menggunakan make up yang natural, boleh ceritakan dengan Ibu. Nanti akan Ibu carikan guru yang bisa mengajarkan Iin untuk menggunakan make up yang lebih natural ya, Nak ya. Iya Bu. Iya, Ibu terima kasih ya atas waktu yang sudah Iin berikan. Ibu juga bahagia karena Iin mau menceritakan alasan kenapa Iin menggunakan make up seperti ini. Ya Bu, saya juga terima kasih sudah dikasih pengertian sama Ibu, sudah dibantu untuk menyelesaikan ini supaya saya pede di sekolah tanpa bermake up yang berlebihan. Baiklah ya, nanti Ibu akan selalu memantau Iin bagaimana perkembangan Iin, apakah Iin benar-benar mengerjakan solusi dari yang Iin buat. Ibu harapkan ke depannya Iin benar-benar ya, apa yang udah Iin katakan bisa Iin jalankan dengan sepenuh hati ya nak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama ya nak ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belajar belum? Sudah. Baiklah, seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Agus Dewayani, Arman, BC Sabila, Dela Fitriani. Ternyata ada 2 orang ya gak hadir karena sakit. Marilah kita doakan semoga 2 orang ini yang sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan bahwa sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan kelas? Iya, siapa yang bisa menjawab? Sama nggak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sama. Iyain? Sama atau bedain? Sama.
Oke. Bagaimana kalau Rangga? Apakah sama keyakinan kelas dan peraturan kelas? Hampir. Berarti ada bedanya sedikit. Bedanya di mana, Rangga? Oke, kalau Napa? Keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya di mana? Oke, Nadira, apa Nadira? Keyakinan yakin. Kalau peraturan? Peraturan itu kan mengatur. Oh, keyakinan yakin. Kalau peraturan mengatur. Oke, baiklah. Nah, ini dia alasannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini kenapa harus Ibu katakan ini merupakan keyakinan kelas ya? Karena keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Di mana nilai-nilai kebajikan menekankan kepada keyakinan seseorang, akan lebih ke motivasi seseorang dari dalam, berarti motivasi intrinsik, yang mana seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Contoh, hampir rata-rata saat kalian berkendara menggunakan motor ya, banyak dari sebagian orang tidak menggunakan helm. Padahal peraturannya apa? Iya, harus menggunakan helm. Kenyataannya dia tidak menggunakan helm. Berarti dia melanggar peraturan. Iya, dia melanggar peraturan. Apakah dia melakukan keyakinan dalam dirinya? Tidak. Padahal kalau dia membuat keyakinan di dalam dirinya bahwa penggunaan helm itu penting, otomatis dia akan selalu menggunakan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Nah, ini latar belakang kenapa kita hari ini harus melakukan membuat keyakinan kelas dengan harapan kalian semua nanti bisa mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Nah, sekarang apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Apa saja sih budaya positif? Banyak banget sebenarnya ya. Nanti kita akan buat. Nah, di mana? Keyakinan kelas juga merupakan sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif dari siswa. Artinya mengedepankan peran aktif dari kalian semua. Misal, Rangga sukanya tidur-tiduran. Kira-kira dia punya nggak keyakinan kelas kalau gitu? Oh, punya. Berarti boleh tidur dalam kelas. Oh, boleh. Oh, nah, selain itu keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa agar dapat bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang lebih aktif dan lebih efektif. Nah, ini ya harapan Ibu dengan adanya keyakinan kelas. Ini ada tujuannya. Yang pertama, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Artinya dengan adanya keyakinan kelas, siswa dan guru punya komunikasi yang efektif. Jadi kalian gak usah takut. Kira-kira ini, misalnya ada yang mau ditanyakan. Misal, Arman, ada pelajaran fisika yang masih kurang paham. Mau bertanya, takut dimarahin. Nah, itulah gunanya adanya tujuan keyakinan kelas. Tujuan yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya di sini nanti
pembelajarannya lebih ke kalian. Yang mana yang nggak paham, mari kita bahas sama-sama. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Kok Bu, kami harus bertanggung jawab? Iya, karena keyakinan kelas yang buat adalah kalian dan untuk kelas kalian. Nah, apa sih tolak ukurnya? Tolak ukur yang ingin Ibu gapai yaitu mengharapkan suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang dapat menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Jadi untuk yang pertama tadi kan sudah dikatakan ya, bahwa keyakinan kelas memiliki tujuan yang sangat bagus. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setelah kalian tulis nanti, nah langkah kedua, Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan tentang kelas yang kalian impikan ya. Yang pengennya bagaimana sih gitu ya. Baiklah, di sini Ibu sudah punya sticky note ya. Nah, di kertas sticky note ini, Ibu harap kalian menuliskan keyakinan kelas yang kalian impikan ya. Yang bagaimana sih? Gitu. Silakan kalian buat masing-masing dan di pojok kiri bawah boleh dituliskan nama kalian. Oke. Dari keyakinan kelas kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu bacakan ya. Iya. Tapi Nona tenang saja. Iya. Ada si cantik menyatakan bahwa keyakinan kelas yang dia inginkan yaitu ingin ruang belajar yang saat belajar dengan suasana yang ceria, asik dan menyenangkan. Kelas yang nyaman. Iya. Ini dia minta kelasnya pengen suasana yang nyaman, kelas yang nyaman. Kemudian ada si cantik juga menuliskan bahwa katanya dia ingin
saat pembelajaran dengan suasana yang nyaman, aman, tentram, dan mengasyikkan. Kemudian masih sama dengan si cantik, saya ingin kelas yang bersih, rapi, dan saya berharap semoga kelas saya selalu aman, damai, dan gurunya makin menjadi favorit guru-guru yang disemangati di sekolah ini. Pengen kelas yang nyaman. Ini siapa nih? Oh, masih juga si cantik. Dia pengen kelasnya nyaman, bersih, rapi, dan kompak ya. Tambahannya ada kompaknya. Kemudian masih juga si cantik. Dia mengatakan ingin saat jam pelajaran ada setidaknya waktu untuk break ya. Oke, untuk menjernihkan pikiran dan ingin kelas yang damai dan tentram. Juga ingin kelas yang mengasyikkan. Nah, ini si cowok ganteng nih. Iya, dia ngomong ingin suasana kelas yang cerah. Ibu rasa kalau suasana kelas cerah ini sudah sangat cerah ya. Iya. Cerah, bahagia, dan gembira. Happy fun, rapi, bersih, dan kompak ya. Kemudian ada kembali lagi dengan si cantik. Dia ingin kelasnya itu kompak dengan cara bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas, saling peduli, saling menghargai, dan membantu sama lain, serta jujur dan mandiri. Nah, ini ada tambahannya ya. Ada jujur dan mandiri. Kemudian kembali ke cowok ganteng. Yang dia inginkan adalah kelas yang kompak dan ceria. Kembali kepada cewek cantik, saat belajar guru dan siswi bisa berkolaborasi ya. Kemudian berharap kelasnya juga bersih. Iya, dan kalau bisa yang rapi. Kembali ke cowok ganteng, dia ingin kelasnya nyaman dan aman. Kemudian meningkatkan rasa saling percaya antara satu sama lain. Kembali cewek yang cantik, dia pengen kelas yang bersih, tidak ribut, damai, saling menghargai satu sama lain. Nah, si cewek lagi ini, cewek cantik ini menginginkan kelas yang kompak, rapi, bersih, damai, tentram, dan tidak ada keributan. Masih sama cewek lagi yang cantik, mempunyai kelas yang tertib, memiliki dan mematuhi aturan yang ada, suasana kelas tenang saat melakukan pembelajaran, mempunyai kelas yang bersih dan nyaman saat belajar. Iya. Balik ke cewek lagi. Dia ingin ada istirahat, artinya ada break ya, biar ngantuk. Oke, boleh. Kemudian ada Nur Sakina. Wah, kesebut. Gak apa-apa. Skip. Aduh. Nanti kita lanjutkan, nanti tahu jawabannya. Oke, balik ke cewek cantik lagi. Dia berharap ada kerjasama dan saling menghargai, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, saling menjaga kebersihan dan kerapian, jujur dan bertanggung jawab. Ini next cewek cantiknya ya maksudnya. Kemudian kembali ke cowok gantengnya udah habis ya? Oh, masih ada. Dia berharap kelas yang tenang, aman, menyenangkan. Kemudian cewek cantik lagi ini berharap kelasnya jadi lebih kompak, gurunya harus sabar, dan ada break juga. Dia pengen ada lagi si cewek ini, rata-rata cewek semua ya memang. Iya, ceweknya pada cantik ya. Harapannya juga bagus. Pengen kelas yang nyaman, tentram, bersih, dan semoga kompak selalu. Oke, artinya untuk
keyakinan kelas kita yang pertama adalah iya, menjaga kekompakan. Keyakinan kelas yang kedua menjaga kebersihan. Ya, pinter. Menjaga kebersihan. Nah, kalau kalian sudah kompak ya, maka kebersihan pun juga include ke dalamnya ya. Dengan kalian kompak, nggak mesti dia yang pikir hari ini, tapi dengan seluruhnya. Kalau kalian sudah kompak, ini kebersihan akan terjaga. Selain menjaga kekompakan, menjaga kebersihan, apalagi kira-kira tadi? Iya. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin ini maksudnya adalah bukan kalian harus mentaati peraturan ya, tapi kalian juga harus ikut belajar dalam menjaga diri kalian agar menjadi jauh lebih baik. Itu makna dari disiplin ya. Kemudian selain disiplin apa lagi? Iya, pinter. Yang keempat, kalian harus menghargai teman dan guru. Iya, pinter. Dan guru. Dengan adanya sikap saling menghargai antar teman dan guru, maka akan muncul rasa percaya. Rasa apa lagi? Rasa aman, tentram, damai. Jadi ada apa? Ada lagi yang mau ditambahin nih dari cerita kita tadi? Oh, rehat sejenak. Iya, nanti untuk keyakinan kelas, Ibu rasa rehat bukan keyakinan ya. Iya, tapi lebih ke cara penyampaian nanti di dalam kelasnya. Bagaimana sih cara menghargai teman dan guru? Otomatis kalau ada rasa menghargai, kita nanti akan ada waktunya ya. Nah, kemudian soal disiplin tadi ada nih yang bagus juga. Ini kita tambahkan saling percaya diri, saling membantu. Iya, saling membantu, bukan dalam arti contek ya. Saling membantu dan apa tadi ya? Dan bekerja sama. Oke, dari 5 keyakinan kelas dari hasil tulisan tangan kalian, kelas bersih, oke, menjaga kebersihan sudah dapat ya. Tidak ribut berarti saling menjaga saling menghargai teman ya. Iya, kemudian apa lagi? Sepertinya udah semua ya? Udah. Udah lagi nggak mau ditambahin nih? Udah. Oke, sekarang Ibu minta satu orang dong membacakan hasil dari keyakinan kelas dari 11 TKJ. Siapa yang bisa? Oke, dipersilakan untuk membacakan keyakinan hasil dari keyakinan kelas kalian. Maju. Ayo nak. Bu. Iya, dibacakan aja hasilnya. Yang itu. Iya. Hasil keyakinan kelas 11 TKJ. Keyakinan kelas 11 TKJ yang pertama.
Keyakinan kelas 11 TKJ. Yang pertama, menjaga kekompakan. 2. Menjaga kebersihan. 3. Kedisiplinan. 4. Menghargai teman dan guru. 5. Saling membantu dan bekerja sama. Oke, yang lain apakah bisa menjalankan keyakinan kelas ini? Bisa. Oke, jika bisa, Ibu minta buktinya dalam bentuk tanda tangan kalian ya. Ya, ada yang ditulis, ada yang ditandatangani di papan tulis. Ya. Jadi 2 ya. 1 tanda tangannya di papan, 1 tanda tangannya di kertas. Oke, dimulai dari cowok aja yang ganteng ini. Juga udah ditandatangani oleh kalian masing-masing. Maka kedepannya Ibu harap semuanya harus menjaga kekompakan, menjaga kebersihan, harus disiplin, menghargai teman dan saling membantu serta bekerja sama. Oke, nah dengan adanya keyakinan kelas ini, Ibu harapkan kalian semuanya akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang jauh lebih baik ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta tolong kalian mengisi umpan balik ya, dari link yang Ibu berikan.